Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Airen Baitul Ilmi dengan NIM A221-23107 dan teman saya Nia Rahmadani dengan NIM A221-23130. Saya Rahmadani dengan NIM A221-23008. Saya Nasyid Pintari dengan NIM A221-23057. Kami dari program studi pendidikan biologi kelas B dan kelompok 5. Sekarang kami berada di tempat penangkaran burung maleo. Nah, di sini kami akan memberi pengetahuan mengenai upaya pelestarian burung maleo melindungi spesies khas endemik Sulawesi. Burung maleo dengan nama Latin Macrocephalon maleo adalah burung endemik Sulawesi yang memiliki ciri-ciri yang khas yang membedakannya dari spesies burung yang lainnya. Burung maleo ini memiliki warna tubuh yang berwarna hitam dan bagian bawah yang berwarna putih, dan juga memiliki jambul yang cukup keras dan paruh yang berwarna kuning. Dan burung maleo ini juga memiliki kaki yang keras untuk menggali. Burung maleo yang bertelur, mereka akan mengerami telurnya di bawah tanah yang panas dengan menggunakan panas bumi. Burung maleo yang menetas, dia akan dapat mencari makanannya sendiri. Namun sayangnya burung maleo sudah terancam punah dan memerlukan upaya konservasi yang intensif untuk melindunginya. Burung maleo memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, dan keberadaan burung maleo juga menjadi sebuah indikator dalam penyebaran biji-bijian. Keberadaan burung maleo menjadi suatu keberuntungan dalam menjaga kesuburan ekosistem. Burung maleo berhabitat di kawasan hutan dataran rendah dan pantai berpasir yang ada di Sulawesi. Burung ini biasanya memilih lokasi yang memiliki sumber panas alami untuk menetaskan telurnya, di mana kehidupan burung ini sangat bergantung pada ketersediaan daerah yang bersuhu panas. Sayangnya, populasi burung maleo ini terus menurun dan sekarang populasinya termasuk ke dalam daftar spesies yang terancam punah. Kelestarian burung maleo terancam oleh beberapa faktor. Perburuan liar dianggap menjadi ancaman yang serius karena telur burung maleo ini dianggap memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga banyak masyarakat mengambil telur burung maleo untuk dijual. Selain itu, hilangnya habitat akibat deforestasi dan pembukaan lahan yang membuat tempat bertelur burung maleo ini semakin berkurang. Gangguan dari aktivitas manusia juga di tempat bertelur burung maleo dapat menyebabkan burung maleo ini sulit untuk berkembang biak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmadani dengan NIM A221-23130. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Mohon meminta izin kepada Bapak untuk mewawancarai Bapak. Kami di sini untuk memenuhi tugas biokonservasi mengenai burung maleo. Nah, di sini saya bersama Bapak, kalau boleh tahu Bapak Mobius Tanari. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak. Nah, kira-kira apa yang menginspirasi Bapak sampai Bapak melakukan penangkaran burung maleo ini? Karena bisa dibilang penangkaran burung maleo ini bisa dibilang susah, Pak, karena burung maleo ini sudah terancam punah. Apa yang menginspirasi Bapak sampai bisa membuat penangkaran burung maleo ini, Pak? Ya, sebelum saya jawab pertanyaan ini, pertanyaan bagus. Saya perkenalkan dulu detail nama saya ya. Jadi nama saya Mobius Tanari. Saya salah satu dosen di Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Ternate. Nah, apa latar belakangnya sehingga saya lakukan konservasi ini? Diawali dengan sebenarnya waktu tahun 2001 saya mulai mengambil program Strata 3 di Institut Pertanian Bogor. Nah, waktu itu sesungguhnya lagi di
bicarakan setiap mahasiswa program S3 itu kalau bisa mengangkat isu yang berkembang di wilayahnya. Nah, saya cari tahu ada apa dengan satwa yang ada di Sulawesi, terutama endemik Sulawesi. Saya dapatlah maleo ini, kemudian saya pelajari. Nah, waktu itu memang masalahnya bahwa maleo ini belum ada yang bisa pelihara di luar, apalagi sampai dikonservasi, karena ada beberapa hal yang menjadi penghalang dari konservasi. Misalnya isu dari lingkungan bahwa maleo ini tidak bisa dipelihara di luar, maleo itu tidak bisa kawin di luar, maleo itu tidak bisa bertelur di luar, maleo itu tidak bisa ditetaskan telurnya di luar. Nah, ini kan tantangan, sederhana tetapi punya tantangan. Nah, inilah saya melakukan riset, ya. Nah, akhirnya tahun 2004 saya sudah selesaikan semua, dan ternyata pernyataan tadi itu bisa terbantahkan semua. Ternyata maleo bisa dipelihara di luar, maleo bisa kawin di luar, bisa bertelur di luar, dan juga bisa ditetaskan dengan teknologi yang saya buat waktu itu. Karena kan kalau misalnya kita pindahkan telur dari alam, itu sama sekali tidak bisa kalau kita tanam kembali, karena kita tidak melakukan pekerjaan yang sangat hati-hati. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa sesungguhnya penetasan maleo itu hanya dua kuncinya, yaitu temperatur dan kelembaban dan keseimbangannya. Kalau itu terpecahkan, maka pasti telur maleo ini bisa berkembang. Nah, bagaimana kita melakukan konservasi? Kalau satwa itu di dalam habitatnya in situ sudah mau dinyatakan punah, bahwa intervensi kita itu perlu ada intervensi. Intervensi itu melalui konservasi ex situ yang disebut sebagai supporting system untuk konservasi in situ. Jadi kita harus bekerja di luar, karena kalau kita biarkan terus di alam, maka memang dalam satu tingkat lagi memang maleo akan punah. Karena kan dulu statusnya maleo 10 tahun yang lalu endangered species namanya, jadi terancam punah. Sekarang critical endangered species. Nah, satu langkah lagi maka itu sudah dianggap punah. Nah, akhirnya saya membuat konservasi di luar ini dengan support dari berbagai tempat. Kemudian kita anggap ini berhasil. Sampai hari ini kita sudah bisa melepas sekitar kurang lebih 700 ekor maleo ke alam, ya, 700 ekor. Kemudian sudah kemarin kebetulan 2 hari lalu atau 3 hari lalu maleo yang ada di sini sudah bertelur. Ya, sudah ada yang bertelur. Itu ada anunya. Nah, kalau di Lubenggai memang sudah ada, kita dapat F1. Jadi kita pelihara, kawin, bertelur, dan ditetaskan. Itu sudah ada F1-nya. Jadi memang tugas kita sekarang ini adalah bagaimana sehingga maleo ini semakin banyak F1-nya, supaya nanti kita dapat generasi kedua. Kalau generasi kedua kita sudah bebas memperlakukan. Tapi ingat bahwa sampai hari ini belum bisa mau diperdagangkan atau dipelihara oleh sembarang orang, karena memang statusnya sangat dilindungi. Itu saya kira. Ya. Baik, terima kasih atas inspirasi dari Bapak. Baik, saya akhiri wawancara saya. Saya Mia Ramadhani. Terima kasih Pak atas kesempatan ini. Pesan saya terakhir, semoga kalian yang sudah datang ini satu ketika juga bisa berkontribusi dalam konservasi ex situ. Mari kita sama-sama semua melakukan konservasi sehingga maleo yang endemik Sulawesi ini tetap ada dan lestari. Ya, terima kasih untuk kunjungannya ya, mahasiswa Universitas Tadulako. Terima kasih Pak. Upaya pelestarian di penangkaran burung maleo ini memberikan dampak positif terhadap populasi ini, di mana upaya konservasi berhasil dalam meningkatkan keberlanjutan telur dan anakan maleo sehingga populasi maleo dapat meningkat, juga menjaga habitat alami maleo dan mencegah kerusakan akibat deforestasi, sehingga burung maleo ini bisa berkembang biak dengan lebih baik. Selain itu, penangkaran ini juga berfungsi sebagai pusat edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga maleo dan bahaya dari perburuan. Baik, Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Airin Baitoguni dengan NIM A22123107. Jadi saya ingin menanyakan apa kisah sukses dari penangkaran burung maleo yang selama ini Bapak telah lakukan? Ya. Kalau kita bilang sukses, ini terlalu cepat kita nyatakan, karena suatu konservasi sukses itu bila betul-betul
sudah statusnya khususnya Maleo sudah tidak terancam punah dan seterusnya. Tetapi kisah sukses yang pertama ini kita sudah bantahkan teori-teori yang sebelumnya ada, yang saya sebutkan tadi bahwa Maleo tidak bisa dipelihara, ternyata bisa. Maleo tidak bisa kawin di luar, ternyata bisa. Maleo monogami, ternyata tidak monogami. Itu jadi teori-teori itu kita bantahkan, dan sukses terakhirnya bahwa memang dengan mesin inkubator yang kita buat ini betul-betul kita bisa tingkatkan daya tetas telur, dan kemudian hasilnya kita lepaskan kembali ke alam. Nah, ini masih panjang perjalanan karena sesungguhnya cita-cita akhir saya adalah Maleo ini bisa dipelihara bebas oleh masyarakat sampai ketika sama dengan ayam kampung. Jadi kita sementara berusaha ini. Nah, untuk mencapai ke sana kita sudah dikasih tanda-tanda bahwa kita sudah bisa pelihara, Maleo sudah bisa kawin, bahkan sudah bertelur di luar habitatnya, dan telurnya bisa ditetaskan walaupun lewat inkubator. Nah, artinya bahwa istilah domestikasi yang kita harus kerjakan untuk memindahkan satwa dari in situ ke ex situ itu sangat memungkinkan. Nah, kurang bagaimana kita bekerja mencocokkan antara lingkungan karena mereka hidup di hutan dan sekarang kita bawa keluar. Kita harus cari lingkungan yang tepat supaya sistem reproduksinya itu berjalan dengan baik. Karena selama ini jujur saja sudah bertelur tetapi tidak rutin. Nah, katanya kalau di alam itu rutin per 20 hari atau 15 hari sudah bertelur. Nah, kita di luar ini belum rutin begitu. Tetapi kalau sudah bertelur berarti ada harapan-harapan. Nah, risetnya masih terlalu panjang ini. Jadi saya ukuran sukses itu ketika maleo ini sudah bebas dipelihara di luar habitatnya. Saya kira itu. Ya. Nah. Ya, terima kasih Bapak atas pernyataan yang telah diberikan. Baik Kak, perkenalkan nama saya Rahmadani dengan NIM A221 dan 3108 dari program Studi Pendidikan Biologi. Jadi ini saya isi mewawancari Kakak mengenai burung maleo ini. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana proses penetasan telur burung maleo menggunakan inkubator dan bagaimana proses pemeliharaan anakannya hingga dewasa. Ya, baik, perkenalkannya nama saya Aditya Wirsaputra. Sedikit saya jelaskan konsep telur maleo menggunakan inkubator itu. Pertama-tama telur itu kita masukkan ke dalam inkubator, terus kita lihat posisi telur dulu sebelum kita masukkan. Posisi telur burung maleo itu ada dua sisi, lonjong dan bulat. Nah, posisi lonjongnya itu kita taruh ke bawah, dan posisi bulatnya itu di atas. Kenapa begitu? Fungsinya itu pada saat maleo telur burung maleo menetas itu akan menentukan posisi kepala dan kakinya. Jika itu terbalik, maka telur burung maleo itu akan mati. Anakan maleo itu akan mati jika posisi itu salah. Makanya itu kita harus tentukan yang lonjong itu di bawah, yang bulat di atas. Karena yang lonjong itu yang lonjong itu kakinya, posisi kakinya di bawah, kepalanya di atas. Nah, gitu. Kalau kita lihat langsung kan. Ya. Ini saya jelaskan tadi. Nah, ini kan ada dua sisi, atas bawah. Nah, ini bulat, ini posisi yang bulat. Ini yang lonjong. Kenapa begitu? Itu menentukan posisi anakan maleo pada saat menetas nanti. Jadi ini posisi kaki. Nah, ini posisi kaki. Ini kepala. Jika ini terbalik, maka maleonya akan mati pada saat menetas. Makanya itu sangat penting posisi telur ini pada saat kita masukkan telur maleo ke dalam inkubator. Langkah-langkahnya itu, yang pertama itu kita tentukan dulu posisi telurnya masuk, atas bawahnya, kemudian kita sediakan air di dalam inkubator. Fungsinya air ini untuk kelembapan.
Nah, ini seperti Bapak jelaskan tadi, yang untuk menetaskan maleo itu kelembapan, suhu dan kelembapan itu untuk proses penetasan telur. Itu fungsinya. Jika ini tidak ada, maka proses ini akan gagal karena tidak ada kelembapan. Jadinya nanti kalau tidak ada air, cairan dalam telur ini akan menguap. Itu yang membuat telur maleo itu gagal menetas. Setelah telur masuk, kita tunggu 2 minggu. Ya, telur masuk dalam inkubator, kita tunggu 2 minggu. Kita lihat perkembangan embrionya. Kita lihat. Setelah itu kita tunggu. Sudah ada perkembangan embrionya, kita tunggu. Kita biarkan dari telur masuk sampai dengan 2 bulan. Itu proses terhadap telur maleo itu memakan waktu 2 bulan. Dari telur masuk sampai dengan menetas 2 bulan. Kakak, saya ingin bertanya, ketika penetasan burung maleo ini, apakah anakannya baru menetas boleh diberikan ke induknya secara langsung? Atau dia menunggu beberapa bulan setelah penetasan? Jadi begini, jadi maleo itu tidak mengeram, tidak dierami telurnya. Jadi maleo itu menetaskan telurnya itu dengan cara menggali tanah, telurnya ditanam ke tanah, dan panas bumi yang tetaskan, gitu. Jadi setelah dia bertelur, sudah dia tinggalkan telurnya. Jadi yang tetaskan itu panas bumi, gitu. Jadi setelah menetas ini, kita pindahkan ke kandang ini. Ini contohnya. Ini sudah ada yang menetas. Ini untuk malam menetas. Ini setelah menetas dalam inkubator, kita biarkan selama 24 jam di dalam inkubator, biar suhu tubuhnya anakan maleo itu biar tetap terjaga. Setelah kering bulunya, kita pindahkan ke kandang. Setelah 24 jam, kita pindahkan ke kandang. Kita beri makan. Nah, terus cara pemeliharaannya, dari maleo menetas itu, kita tunggu 24 jam. Setelah kering bulunya dalam inkubator, kita pindahkan ke kandang ini. Kita berikan pakan utamanya maleo itu kemiri. Di alam itu dia makan kemiri dengan biji-bijian. Nah, tapi pakan yang utamanya itu kemiri. Nah, jadi kita berikan kemiri dengan dicampur dengan konsentrat. Nah, itu pakan utamanya maleo. Jadi setelah kita pelihara, kita berikan kemiri dulu dari menetas sampai dengan 1 bulan. Kita berikan kemiri full. Setelah itu kita campur konsentrat dengan kemiri. Nah, jadi 75% kemiri, 25% konsentrat. Setelah itu kita masuk di umur 2 bulan sampai dengan 5 bulan. Nah, itu sudah kita mulai kurangi kemirinya. Kemirinya 25%, konsentratnya 75. Sampai dengan seterusnya, sampai dengan umur 1 tahun. Nah, dengan yang sama seperti yang di sebelah tadi ya, sampai dewasa begitu. Kita kurangi kemirinya, kita berikan konsentrat. Fungsinya untuk menambah bobot badannya biar lebih gemuk. Terus juga fungsinya kemiri itu untuk menetralkan bau kotorannya. Jadi beda kalau makan konsentrat, kita berikan konsentrat dengan kemiri itu beda. Bau kotorannya beda. Ya, lanjutan itu. Oke, baik. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam mendukung konservasi lingkungan dan pelestarian spesies yang terancam punah. Contohnya seperti burung maleo. Nah, langkah-langkah yang dapat kita lakukan yaitu menjadi relawan konservasi. Misalnya, membuat suatu kampanye untuk melindungi populasi satwa tersebut di habitat aslinya. Dan juga kita dapat mengedukasi kita sendiri dan mengedukasi orang lain bagaimana cara pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Dan juga kita dapat memberikan informasi di media sosial agar terjangkau banyak orang. Nah, dengan langkah-langkah ini kita dapat menjadi kader perubahan yang berperan aktif dalam melestarikan
bagi generasi muda yang akan datang. Mari bersama-sama melindungi dan melestarikan burung maleo sebagai warisan alam Indonesia yang berharga. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk melindungi dan menjaga habitat aslinya akan berdampak besar untuk keberlangsungan hidup spesies ini. Mari bertindak demi keberlanjutan burung maleo demi generasi yang akan datang.